Selamat sore ibu-ibu semua dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online WBI. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji Allah kita yang luar biasa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada berkat-Mu, ada perlindungan-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Dan kami akan memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami dan tubuh kami Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu juga menjadi penopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah online kami ini dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Ya, semua ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji Dia, bersyukur untuk segala berkat-Nya. Sampai dengan hari ini, Dia beri kesehatan yang luar biasa. Mari kita bersyukur pada Allah kita. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur padamu. Puji, puji agung nama-Mu. Sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Yes, kita ada sampai dengan hari ini hanya karena berkat Allah kita yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Yes, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur padamu. Puji, puji agung nama-Mu. Sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur padamu. Puji, puji agung nama-Mu. Sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur. Yuk kita bersyukur lebih lagi karena Allah kita luar biasa dan hebat. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu.
Shalom, ibu-ibu wanita Betel Indonesia yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Bulan ini kita masih berbicara mengenai keluarga. Dan tema kita pada sore hari ini bertema, sukseskah pernikahanku saat ini? Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu ukuran kesuksesan dalam pernikahan itu seperti apa? Selain sukses di dalam karier, pendidikan, dan lainnya, salah satu juga yang dikejar adalah kesuksesan di dalam pernikahan. Kesuksesan di dalam pernikahan sudah tentu akan berpengaruh di dalam kesuksesan seseorang dalam area kehidupan lainnya. Nah, dunia mengajarkan tentang kesuksesan sebuah pernikahan yang diukur dari seberapa banyak materi yang dimilikinya. Ketika suami istri dapat membeli apa saja yang diinginkan, maka orang akan berpikir bahwa pernikahannya itu akan sukses, akan berhasil. Ya, karena dunia masih memandang materi, fasilitas, dan status sebagai dasar ukuran berhasil atau tidaknya seseorang. Akhirnya, kita sebagai pasangan akan memperjuangkan banyak hal yang keliru sepanjang pernikahan kita. Karena kita memandang bahwa kekayaan itu sebagai sumber kebahagiaan, kekayaan itu sebagai sumber keberhasilan dalam pernikahan. Maka kita akan terus mengejar kekayaan di dalam pernikahan kita dan berjuang untuk mendapatkan dengan cara apapun. Ya, saya katakan dengan cara apapun. Jadi kadang-kadang bohong-bohong dikit gitu ya untuk mengejar harta kekayaan, atau kita menggadaikan standar moral kita untuk mencapai kekayaan yang menjadi ukuran bahwa pernikahan kita itu sudah sukses. Nah, ini yang dikejar oleh orang-orang dunia. Nah, pertanyaannya pada sore hari ini sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, apa yang menjadi standar keberhasilan bagi Anda ya? Apakah yang menjadi ukuran keberhasilan bagi pernikahan Anda pada saat sekarang ini? Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 31 dan 33, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, yaitu kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa satu pernikahan yang besar, rahasia yang paling besar itu dua saja, yaitu kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, hubungan antara suami dengan istri itu adalah gambaran antara hubungan Kristus dengan kita, jemaat di dalamnya. Dalam kehidupan pernikahan, seharusnya dapat terlihat bagaimana suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Itu tercatat dalam Efesus 5 ayat 25. Ya, suami berada dalam posisi sebagai kepala keluarga. Walau begitu, suami tidak dapat memperlakukan istri semaunya, tetapi harus dengan kasih, dengan hormat kepada istrinya, seperti Tuhan mengasihi jemaatnya dengan kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih walaupun. Ya, walaupun misalnya istri saya, yang saya ibu-ibu bawel gitu ya, saya sebagai suami tetap mengasihi istri. Atau sebaliknya, mungkin suami yang malas, suami yang keras kepala, suami yang galak, saya tetap mengasihi suami saya, walaupun suami saya seperti itu. Itulah kasih agape, seperti kasih Tuhan yang mengasihi kepada jemaatnya. Ya, walaupun mungkin istri kita tidak sempurna atau suami tidak sempurna di dalam kehidupan pernikahannya dan sering melakukan kesalahan, nah sebagai suami atau sebagai istri harus tetap mengasihinya. Sebagaimana Tuhan pun mengasihi seorang suami dan seorang istri walaupun kesalahan yang telah dilakukan oleh jemaatnya.
Nah, berbicara mengenai kesuksesan pernikahan, saya ingin membagikan malam hari ini satu prinsip, yaitu prinsip perjanjian. Jadi pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian dan bukan sebuah ikatan kontrak. Ya, sekali lagi ibu-ibu, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian dan bukan sebuah ikatan kontrak. Ya, begitu banyak pasangan yang dengan mudahnya melupakan perjanjian pernikahan ketika mereka sedang mengalami gelombang dan badai masalah dalam perjalanan pernikahan mereka. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika pemberkatan pernikahan, di situ dikatakan kita harus mengucapkan sebuah janji di hadapan keluarga inti, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat-jemaat, kita mengikrarkan janji nikah kita kepada pasangan kita. Ya, bahwa kita akan setia, ya susah ataupun senang, sehat ataupun sakit. Nah, kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja, di hadapan keluarga inti, di hadapan jemaat, kita mengikrarkan janji pernikahan. Ya, tetapi banyak ketika pernikahan mengalami badai, mengalami problem, mereka lupa akan ikatan perjanjian ini. Jadi ingat ibu-ibu bahwa pernikahan itu sebuah janji, prinsip perjanjian, bukan ikatan kontrak. Ya, saya kasih contoh yang lain. Baru tahun kemarin saya menyewakan sebuah gudang. Nah, kita sudah janji, sudah tekan kontrak di hadapan notaris gitu ya. Sah secara hukum bahwa penyewa akan menyewakan kontrak selama 2 tahun. Tetapi dengan berjalannya waktu dalam 1 tahun, tiba-tiba pihak yang ngontrak gudang tempat saya itu membatalkan. Walaupun secara hukum sudah sah di depan notaris, tetapi kontrak itu bisa batal. Nah, apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa, ibu-ibu ya, karena itu dunia gitu ya. Kalau yang mengontraknya mengatakan saya tidak punya uang untuk melanjutkan sewa gudang, nah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu perjanjian kontrak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu walaupun sudah ada di hadapan notaris. Tapi kita berbeda, kita adalah anak-anak Tuhan dan kita berharap bahwa kita memegang perjanjian, prinsip perjanjian. Apapun yang terjadi, masalah boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, tidak selamanya kan hidup pernikahan kita itu nyaman, datar atau naik, sukacita, senang. Ya, kita akan mengalami juga hal-hal pencobaan, hal-hal gelombang dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti ingat bahwa prinsip pernikahan adalah prinsip perjanjian. Nah, kita akan belajar melalui seorang tokoh perempuan, yaitu teladan Rut, di dalam hubungan perjanjian. Nah, siapakah Rut? Rut itu nanti ibu-ibu boleh baca di rumah dengan lebih detail, Rut pasal 1 sampai Rut pasal 4. Ya, saya tidak bisa membacakannya begitu banyak. Nah, Rut ini wanita Moab. Ya, dia menikah dengan salah seorang daripada anak Naomi. Naomi adalah seorang yang tinggal di Bethlehem, dan ketika terjadi kelaparan, Naomi dengan suaminya Elimeleh pindah ke tanah Moab, dan di situ anak-anak mereka Mahlon dan Kilion menikah dengan Rut dan Orpa. Selang beberapa lama Elimeleh meninggal dunia dan tinggal anak-anaknya, dan tidak lama anak-anak yang laki pun meninggal dunia. Jadi tinggal 3 orang perempuan, yaitu Naomi, Orpa dan Rut, ya, 3 orang janda. Ya, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah Bethlehem, gitu ya. Dia akan kembali ke tanah kelahirannya, dan di situ dia mengatakan kepada Orpa dan Rut untuk tetap tinggal di tanah Moab karena Naomi sudah tidak punya apa-apa. Tetapi Rut mengatakan dalam Rut pasal 1 ayat 14 dan 17. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu di tempat ini. Rut pasal 1 ayat 14, menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap terpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Di ayat 17 itu dikatakan, perhatikanlah kata-kata Rut kepada Naomi, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Pernahkah Anda mendengar orang berjanji seperti itu? Bukankah ibu-ibu berjanji ya, mengucapkan janji yang sama pada waktu ibu-ibu menikah dan diberkati di dalam gereja? Nah, Allah kita itu dikenal sebagai Allah perjanjian. Dan kita disebut sebagai umat perjanjian. Bahkan Alkitab juga disebut sebagai kitab perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang perjanjian. Manusia bisa lupa terhadap janjinya, tetapi Tuhan tidak. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan akan janjinya kepada umatnya. Sekali Tuhan bersumpah, maka seluruh karakter dan keberadaannya akan diarahkan untuk menggenapi perjanjiannya. Itulah Allah kita. Ya, luar biasa, dahsyat bagaimana Tuhan mengingat perjanjian kita. Nah, saya akan lanjutkan lagi dengan cerita daripada Rut. Ketika Rut memutuskan, dia melihat, dia mau taat, dia mau mengikuti ibu mertuanya, ya, maka ada 3 berkat yang sore hari ini kita akan pelajari ya. Ada 3 berkat bagi orang yang memegang perjanjian. Berkat yang pertama yaitu hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi kalau kita sebagai ibu-ibu memegang perjanjian, prinsip perjanjian itu, maka yang pertama hidup ibu-ibu jadi berkat bagi orang lain. Amin, ibu-ibu ya. Dalam Rut pasal 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan, saya akan bacakan kembali untuk ibu-ibu ya. Rut pasal 4 ayat 14 dan 15 itu dikatakan, sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyulah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu, siapa menantu daripada Naomi, yaitu Rut yang mengasihi engkau, telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Nah, Rut sudah berhasil menjadi berkat bagi Naomi mertuanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan lain tentang Rut, bahwa bagi Naomi itu Rut lebih berharga daripada 7 orang anak laki-laki. Bayangkan ibu-ibu ya, lebih berharga itu daripada 7 anak laki-laki. Jadi padahal Rut itu seorang janda muda, seorang bangsa Moab, bukan bangsa pilihan orang Israel, tetapi hidupnya itu jadi berkat bagi orang lain. Ya, ini prinsip kalau kita memegang prinsip perjanjian. Nah, berkat yang kedua yang akan kita pelajari, hidupnya menjadi berkat bagi pasangannya. Ya, dalam Rut 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, Rut pasal 3 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan juga. Lalu katanya, diberkatinya kiranya engkau oleh Tuhan. Ini yang berkata Boas ya, calon suaminya. Lalu saya ulangi ya di ayat yang ke-10. Lalu katanya, kata Boas kepada Rut, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, sebab yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Ya, mengapa Boas akhirnya memilih Rut menjadi istrinya? Karena Boas melihat apa yang sedang diperbuat Rut kepada mertuanya. Bagaimana ia bersedia meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya, dan menyertai Naomi kembali kepada bangsa Israel, kepada Allah yang tadinya dia tidak kenal, tetapi dia akhirnya
mengikuti Allah daripada bangsa Israel, Allah yang disembah oleh mertuanya Naomi. Ya, maka hidup Naomi itu menjadi berkat bagi pasangannya yaitu Boas. Bagaimana dengan ibu-ibu ya? Bagaimana dengan wanita-wanita di tempat ini ya? Adakah kita betul-betul memegang prinsip perjanjian ini? Yang terakhir, yang ketiga, berkat bagi orang yang memegang perjanjian, hidupnya jadi berkat bagi keturunannya. Rut pasal 4 ayat 17 dan 22 berkata sebagai berikut ya. Saya akan bacakan ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ayat 22, Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Ya, Rut seorang bangsa Moab, namun namanya termasuk dalam silsilah nenek moyang Kristus. Rut membuktikan keturunan dari orang yang memegang perjanjian akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berpengaruh kepada zamannya. Ya, kalau kita baca dalam perjanjian baru dalam Injil Matius, di situ ada silsilah Tuhan Yesus ya yang kita sembah. Salah satunya adalah seorang perempuan Moab, yaitu Rut, nenek moyang daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi itu 3 berkat ya, saya akan ulangi. Berkat yang pertama, hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Berkat yang kedua, hidupnya menjadi berkat bagi pasangannya. Dan yang terakhir, hidupnya jadi berkat bagi keturunannya. Keturunan seperti apa yang ibu-ibu harapkan? Perhatikan baik-baik. Jika ibu-ibu ingin anak cucu ibu diberkati, jadilah seorang yang memegang perjanjian. Dalam keadaan yang bagaimana Anda sulit menerima pasangan Anda apa adanya? Ya, pernahkah ibu-ibu berpikir atau melontarkan kata cerai ya terhadap pasangan Anda? Kalau ada atau pernah mengucapkannya, mari saya mengajak sebelum saya menutup di dalam doa, kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita mengambil keputusan untuk setia kepada pasangan kita sampai maut, sampai kematian memisahkan kita. Pertanyaan yang terakhir, sudahkah ibu-ibu menjadi seorang pemegang perjanjian sama seperti dengan Allah? Bagi ibu-ibu yang memegang perjanjian, jangan lupa ada 3 berkat yang akan kita nikmati, ibu-ibu. Ya, kita akan melihat bagaimana kita boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kita, tapi bagi pasangan-pasangan yang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita tentu jadi berkat bagi suami kita, dan hidup kita jadi berkat bagi anak cucu kita. Puji Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup ibadah WBI pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh belajar kepada firman Allah yang hidup. Selidiki kami ibu-ibu pada malam hari ini. Adakah kami ingin berpisah dengan pasangan kami? Adakah kami marah Tuhan dengan pasangan kami? Adakah kami Tuhan sedang mengalami keadaan yang tidak mengenakan? Kami berada dalam lembah badai. Kami berdoa Tuhan setelah kami belajar kepada Rut, seorang wanita Moab, seorang wanita asing, seorang wanita yang sudah menjadi janda muda, tetapi yang hidupnya memegang prinsip perjanjian. Rut diberkati. Dia menjadi berkat bagi pasangannya, dia menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dia menjadi berkat bagi keturunannya. Bahkan salah satu keturunannya itu Tuhan Yesus sendiri, tercatat nenek moyangnya adalah Rut. Kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan ampuni kalau ada kata cerai yang diucapkan oleh ibu-ibu pada malam hari ini. Biarlah kami mau bertobat Tuhan. Kami percaya segala kesulitan apapun, baik kesulitan ekonomi, baik kesulitan sakit penyakit Tuhan, baik kesulitan karena suami keras, karena suami belum percaya kepada Tuhan, kami akan tetap pegang prinsip ini. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu, dan biarlah ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.